Kita lihat Oke, terlebih dahulu, Mas Agung, ini ada pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem melalui maklumat dari siap. DPP yang mengumumkan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urba. Berikut ini. Ini merupakan maklumat dari Partai Nasdem yang mengambil sikap langsung menonaktifkan Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urba. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut, di atas dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, DPP Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi partai mereka. Keputusan disampaikan oleh Sekjen DPP Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Kita simak bersama berikut ini. Aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Pemirsa, bukan hanya Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional juga hari ini telah menonaktifkan Uya Kuya dan juga Eko Patrio. Saya kembali ke Mas Agung, ruang diskursus antara komunikasi anggota Dewan dan juga rakyat ini apakah masih bisa terjadi, Mas? Karena kemarin kita sempat lihat ada aksi anarkis, kita tidak tahu siapa pihak yang bertanggung jawab, yang selalu berkali-kali diutarakan di lapangan, hati-hati penyusup, hati-hati provokator yang terjadi, yang sama-sama kita saksikan, Mas Agung. Iya, saya melihat memang ruang itu masih terbuka karena ada beberapa anggota dewan juga sering hadir tampil untuk merespon situasi yang ada, Mas. Cuman memang harus ada dari institusi DPR sendiri, dalam hari ini ketua DPR, pimpinan-pimpinan DPR lainnya untuk hadir di gedung itu, Mas. Untuk menyambut massa, merespon mereka. Bahkan kalau memang dengan pengawalan tentunya turun ya bersama massa mendengarkan aspirasi mereka. Ya bersama-sama, jangan sampai polisi sama demonstran itu berhadap-hadapan terus, bergesekan terus tanpa ujung. Karena mereka nggak bisa menemui wakil-wakil rakyatnya. Ya, jadi saya berharap ruang-ruang itu bisa diciptakan mulai besok Senin. Dan ya bergantianlah. Ya partai apapun lah, partai PDIP, partai Gerindra, partai Golkar itu buat posko di sana untuk merespon itu. Ya supaya apa? Supaya ini tersalurkan. Karena kalau enggak, ini bisa kemana-mana dampaknya semacam itu. Dan kita sudah melihat situasinya menjadi situasi yang kurang menguntungkan bagi semua pihak. Dan yang kedua, ya saya memohon kepada seluruh anggota Dewan, aktifkan sosmednya, aktifkan websitenya, tunjukkan bahwa sudah bekerja, pun kalau belum bekerja, minta maaf ke konstituen. Ya berkomunikasilah, respon kolom-kolom komentar itu, tampil, hadir. Supaya apa? Supaya kanal ini terbuka lagi, tidak mampet, tidak buntu, tidak tumpul seperti itu, Mas Andro. Karena selama ini yang merespon itu semua kan saya harus lihat, ya mau nggak mau kembali ke eksekutif, mau nggak mau kembali ke pemerintah daerah, DPRD dan seterusnya. Dan akhirnya tumbalnya ke daerah, Mas. Karena kanal ini tertutup, akhirnya kemana-mana kan seperti itu. Jadi Mas Agung melihat selama ini memang kepentingan elit politik dan ekonomi ini lebih diprioritaskan oleh mereka yang ada di parlemen ketimbang konstituen sendiri. Kecenderungannya ke sana, Persis. ya Mas ya? Ada keterputusan aspirasi, Mas, antara masyarakat dengan wakil rakyat yang mewakili mereka seperti itu. Sehingga masyarakat ini kebingungan ketika ada situasi yang tidak menguntungkan, katakanlah ancaman PHK massal, harga-harga semakin fluktuatif, sembako semacam itu. Belum lagi soal-soal ya kesejahteraan rakyat yang cukup mendera mereka, ya apa-apa mahal semacam itu. Ini kemana solusinya kalau bukan ke wakil-wakil rakyatnya semacam itu. Nah akhirnya yang kena, maaf, batunya ya kepala-kepala daerah, legislatif daerah. Karena di nasional mereka nggak bisa berkomunikasi. Padahal yang menentukan beragam macam undang-undang, keputusan-keputusan strategis untuk seluruh rakyat kita ya di DPR RI semacam itu. Dan muncul pula tunjangan, itu kan yang menyakiti. Udah muncul tunjangan, komunikasinya seperti itu. Sudah, ya. Sehingga saya berharap ya tadi, mulai Senin besok, anggota-anggota Dewan
tampillah, hadirlah, jawablah respon-respon kegelisahan masyarakat itu, supaya apa? Supaya ini punya kanalisasi. Dan ketika masih kurang tertib juga, kurang terjaga, ya saya minta tolong ke aparat dibantu para ormas sayap tadi untuk melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, supaya apa? Masa ini tidak kemana-mana larinya, terkontrol semacam itu. Ketika ada anarkisme dan lain-lain, masyarakat sendirinya akan menjaga dan menghadapi itu. Karena apa? Karena ini dikhawatirkan bisa berdampak negatif ke ekonomi kita, Mas Andro. Ya, kalau misalkan fasilitas umum rusak, kemudian masyarakat tidak bisa bekerja, ya ada arahan work from home semacam itu, kemudian fasilitas pelayanan publik juga nggak maksimal, ini kan mengganggu, kemudian membuat situasi ekonomi sosial kita menjadi kurang kondusif. Pihak luar juga akan mikir ya untuk melakukan hal-hal lain. Jadi saya kira itu, Mas Andro, untuk sebagai awalan lah meredam situasi yang ada sekarang seperti itu. Tapi Mas Agung, ini akumulasi sudah sulit untuk dibendung karena kita pun sampai tidak tahu, Mas, antara poin substansi dan juga di lain sisi ada aksi anarkis yang kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, paling tidak untuk mengatasi kesenjangan, Mas, antara DPR dan juga rakyatnya sendiri yang mereka tinggal di dapilnya. Langkah apa menurut Mas Agung Baskoro yang harus diambil selain segera bertemu, jalin komunikasi, tapi kan kondisinya lagi panas, Mas? Ya, saya kira anggota-anggota DPR ini kan punya kanal-kanal sosial media ya, Mas, ya. Itu diaktifasi. Mereka misalkan bisa melakukan instrumen semacam apakah TikTok Live, IG Live, dan seterusnya kalau memang situasinya lagi kurang kondusif. Yang kedua, ya tadi mereka harus juga ya aktif memberikan progres ya kerja mereka selama ini supaya konstituen, masyarakat tahu. Jangan sampai mereka ya asik sendiri dengan dunianya, masyarakat sibuk sendiri dengan himpitan ekonomi yang dia hadapi semacam itu. Jadi komunikasi ya, koordinasi antar anggota dewan dengan masyarakat yang dia wakili itu penting, sekecil apapun dalam posisi kondisi sekarang. Dan saya sudah memberikan masukan juga ke beberapa anggota dewan yang saya kenal untuk melakukan itu. Nah, saya berharap ini menjadi gerakan kolektif di seluruh anggota dewan, ya, mindsetnya, skill setnya sama-sama merasakan sense of crisis, Mas Andro. Supaya apa? Supaya tidak hanya eksekutif saja yang dalam tanda petik babak belur. Karena ini akar masalahnya di legislatif gitu. Kalau akar masalah ini bisa diselesaikan, komunikasi jalan, koordinasi jalan, ya sedikit banyak beban itu bisa diseimbangkan. Ya kita nggak limbung pada satu momen, ya kita nggak kehilangan arah gitu. Dan aparat keamanan juga nggak sendirian. Ya karena ujung-ujungnya yang menghadapi para demonstran ini kan aparat. Saya kasihan. Ya, aparat kita ini kan mau nggak ada pilihan dia selain menertibkan. Pun dia terdesak, dia harus melakukan sesuatu. Ya, akhirnya instrumennya salah satunya kekerasan karena mereka terjepit juga. Ya, nah kalau misalkan beban ini dibagi rata ke semua penyelenggara negara, baik ke DPR, ke pemerintah eksekutif, kemudian ke aparat, ini kan jadi lebih smooth soft, Mas Andro. Ya, nah saya berharap ya mulai minggu ini bahkan Senin efektif semua roda pemerintahan kita bisa berjalan seoptimal mungkin. Baik. Masyarakat juga bisa berperan, tidak hanya sekedar menonton, menunggu, menanti sesuatu yang tidak pasti dari situasi ini. Misalkan mereka juga menjaga lingkungannya, yang memastikan tidak ada penyusup, orang-orang tidak bertanggung jawab masuk, menjarah, dan seterusnya. Karena ini bukan presiden baik dan pembelajaran positif bagi publik kita, bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Contoh pembelajaran kehidupan semacam ini tidak ideal. Harus kita lawan, tapi dengan memastikan elit kita juga berubah sedrastis mungkin. Ya, tidak lagi menutup mata, kemudian tuli telinganya untuk mendengar aspirasi itu, seakan-akan ketika pemilu sudah selesai, maka sudah selesai urusan dengan rakyat. Salah, fatal itu. Ya, ketika pemilu selesai, konsolidasi berikutnya itu bukan hanya sebatas elit, tapi publik, rakyat didengarkan. Kenapa? Karena sosiodemografi pemilih kita sudah berubah, Mas Andro. Milenial Gen Z sekarang mayoritas. Ya, teknologi informasi di mana-mana. Baik, Mas. Kalau dibendung, dibungkam, ini kan bahaya. Ya, ini bukan 2000, tahun 2000-an, tahun 1900-an. Ini 2025. Teknologi informasi, sosiodemografi berubah. Seperti itu, Mas. Sebagai arah ke depan harusnya wakil rakyat makin berempati dengan konstituennya sendiri. Terima kasih pengamat politik Agung Baskoro sudah bergabung di Breaking News. Kami segera kembali sesaat lagi, pemirsa.